sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sania Smual dengan NIM 20031108032 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunannya, karena kami dari kelompok B4 dapat menyelesaikan tugas video mata kuliah kewarganegaraan dari dosen Insinyur Roni Nangoy MS dengan tema video Nilai Pancasila bagi Generasi Milenial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi tersebut, mari kita simak video berikut secara bersama-sama. Generasi milenial sangat berdampak besar di era globalisasi. Seperti sekarang, karena pengaruhnya yang cukup besar, maka dibutuhkan suatu pedoman atau acuan bagi generasi milenial untuk berglobalisasi dengan baik dan benar. Agar nantinya, para milenial bisa menyikapi dengan tidak menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran dan budaya Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Bangsa Indonesia sangat dengan segenap potensi yang ada, merupakan bangsa yang besar dan kaya, memiliki keuntungan dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi barang dan jasa internasional, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta diberkahi dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Kebebasan bangsa Indonesia dengan segala sumber dayanya itu sangat rentan menjadi negara yang hancur dan gagal. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki perbedaan dari segala bidang. Keanekaragaman baik dari suku, agama, maupun golongan sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Shalom Pristi Angelia Rambat, NIM 20031108035. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila sejarah kerukunan bangsa Indonesia yang sudah tumbuh beratus-ratus tahun lamanya itu harus dihancurkan oleh kebencian yang disebabkan oleh keresakan dan perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok tertentu. Tentunya perpecahan seperti negara-negara itu tidak kita inginkan terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Tanggung jawab itu terletak pada kita semua, terlebih pada bahu dan pundak pada generasi muda yang hidup di zaman now, khususnya bagi generasi milenial. Generasi milenial yang saat ini berumur antara 18 sampai 36 tahun merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang akan memainkan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas yang tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi. Perkenalkan, nama saya Patricia Ponto, NIM 20031108039, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado. Materi yang saya akan bawakan adalah hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sungguh merupakan suatu ironi di tengah perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tetapi di sisi lain ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi.
akan tetapi seringkali menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif, bahkan berujung dengan rusaknya hubungan. Fakta menunjukkan bahwa milenial identik dalam penggunaan teknologi internet usia 10-34 tahun. Pengguna internet yang berusia di atas 55 tahun hanya sebesar 2%. Di kalangan mahasiswa, pengguna internet mencapai 89,7%, di kalangan kelompok pelajar mencapai 69,8%, dan pada kalangan kelompok kerja mencapai 58,4%. Maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial, agar generasi milenial tidak gampang terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah gaya hidup dan pola pikir generasi milenial. Dengan menggunakan teknologi, media massa, internet, sasarannya jelas yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Injilia Terialu, NIM 2013010836, Universitas Samratulangi Manado, jurusan Pertanian, program studi Agroteknologi. Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Pancasila harus dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan. Dalam melaksanakan langkah-langkah itu, diperlukan sinergitas lintas kelembagaan untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Lembaga-lembaga pendidikan yang memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Perkenalkan, nama saya Dati Sabah dengan NIM 2003-1108040, dan inilah tugas kita sebagai generasi milenial untuk menjaga dan melestarikan Pancasila agar nilai dan fungsinya tidak punah. Kita hanya perlu berkembang dan belajar dalam bidang yang kita minati dengan jalan yang benar, dan kita harus selalu memupuk diri terhadap sikap kritis, nasionalis, dan spiritual guna membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi muda yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Mari jaga, rawat, dan pelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pemaparan kami mengenai materi nilai Pancasila bagi generasi milenial. Dan kesimpulannya yaitu, Pancasila harus dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan. Itulah pemaparan kami sampai pada kesimpulannya, dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kami dari kelompok W4 menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan shalom, salam sehat.